Ibu pahami, jika kawanmu sanggup menyebut keburukan seseorang, maka ketahuilah engkau giliran berikutnya yang menjadi korban. Ibu punya kawan ibu tuh asik cilikkan orang aja kerjanya. Ibu senang pula dengarkan itu. Percayalah Bu, hanya masalah ibu pula nanti yang dihajar oleh kawan ini. Hanya giliran saja. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Maka kawan yang seperti itu cepat tinggal agar ibu tidak jadi korban. Saya lanjut. Maka kalau ada informasi harus tabayun. Apa itu tabayun? Klarifikasi, cek memahami masalah sangat itu. Hati-hati. Kenapa harus tabayun? Begini, ingat Bapak Ibu ya, filosofi itu di dunia ini tak ada yang jahat, yang ada sedang jahat atau terlihat jahat. Di dunia ini tak ada yang baik, yang ada itu sedang baik atau terlihat. Ibu nih misalnya melihat tetangga tak baik, nggak boleh kita mengatakan tak baik. Dia ada dua kemungkinan, sedang tidak baik atau terlihat tidak baik. Bisa paham ya? Karena orang bisa berubah-ubah. Ibu lihat, terlalu banyak di antara kita sebelum 40 tahun dia bajingan, nggak pernah sholat. Belum di atas 40 tahun dia pula yang rajin ke masjid. Inilah kehidupan, bisa berubah-ubah. Bapak Ibu bahagia, sekarang kita belajar cek and recheck. Coba saya tanya, ini belajar kita klarifikasi. Ini gambar cowok apa cewek? Sedang ngapain dia? Sedang selfie. Saya perjelas. Wanita sedang selfie. Itu cek pertama. Tabayun yang kedua. Sedang apa dia? Cewek sedang selfie. Sekarang sudah berubah. Sedang nelpon. Cewek sedang nelpon. Ini gambar apa nih? Mikrofon. Berarti cewek nelpon, tadi selfie, nelpon sambil ceramah begitu. Klarifikasi namanya. Apa ini? Oh, promosi, berubah lagi dia. Berarti cewek sedang nelpon, ya. Yang katanya mikrofon ternyata itu lampu listrik. Paham nggak permainan gambar ini? Paham ya? Kalau kita melihat sesuatu, kalau kita membaca sesuatu, jangan langsung di-share, jangan langsung menuduh, cek and recheck dulu. Ibu nih pergi ke pasar jodoh, tiba-tiba suami ibu lagi berduaan dengan wanita cantik. Ibu tiba-tiba begitu balik, suami langsung disiram pakai air aki. Muka suami bonyok, belum tentu siapa wanita itu. Cek dulu, jangan-jangan ada pemiliknya dari kamu. Gitu loh, paham ya? Sekarang berikutnya. Lihat ini. Ini HP. Kalau dijual dengan 50.000, murah atau mahal? Karena kita melihat HP. Cek and recheck dulu. Ternyata kalau ini bukan HP,
bisa berubah menjadi murah. Itu loh. Saya tanya, kalau itu ternyata sikat lantai murah atau mahal? Gitu loh. Maksud saya, Bu, kita melihat sesuatu itu jangan langsung percaya. Makanya banyak emak-emak ketipu seko, sopi, sopa, sopi, sopa, sopi. Nemo gak jadi barang ini. Setelah dibeli ternyata mengecewakan. Ada apa tidak yang ketipu jual beli online? Makanya kita jangan biasakan menuduh. Ini mobil Avanza pasarannya 180 juta yang second. Ada yang dijual cepat, Bu, surat lengkap, mati pajak 1 tahun, dijual 20 juta. Secara umum 100 juta ke atas, pajak mati 1 tahun hanya denda 1.200.000. Buru-buru orang jual 20 juta. Murah atau mahal? Murah. Kalau kita belum melihat mobil itu salah utuh, tapi ketika diperjelas, ini mobil ini. Jangan-jangan mesinnya pun ada. Maksud saya kepada semuanya, mata kita ini kalau nengok sesuatu, termasuk yang di Facebook, yang di WA, di mana-mana, cek and cek dulu. Paham ya? Paham tidak? Misalnya ibu ada tetangga ngomongnya kasar, jangan itu kau kurang ajar. Mungkin dia ada masalah dengan suami. Oh, nak marah dengan suami tak berani atau suami tak nampung. Ketemu pula kita pula yang dihajar tetangga itu. Artinya itu pelampiasan. Bisa dipahami ya? Begitulah belajar second reject. Maka hati-hati HP. Oke. Sekarang khusus kepada orang tua tentang gadget. Dampak negatif gadget Bapak Ibu hati-hati. Karena kontennya banyak negatif. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oke. Lihat nih, radiasi emisi. Ya, kalau bisa memang suatu saat, karena yang banyak di rumah kan istri banyak, kumpulkan khusus ibu-ibu dalam 2 jam. Saya ingin bicara khusus dengan ibu-ibu bagaimana mengendalikan HP anak. Tapi ini singkat-singkat saja. Ibu-ibu tahu ini bahaya HP terhadap anak kita. Satu, orang kalau sudah kecanduan HP tak memikir masa depan, pakai HP terus, itu bahaya ya. Yang kedua, tidak mau bantu orang tua, betul atau tidak? Akibat HP, merusak kesehatan, mata rusak, otak rusak, tak mau makan, setiap makan supermi lagi, teh gelas lagi, itu berbahaya, merusak anak, lambung. Bahaya supermi ini gambarannya begini, cara ngecek. Kalau ibu masak katakanlah direbus, masukkan di mangkok itu dicuci, kalau tak pakai sabun bisa bersih atau tidak? Begitu gambarannya. Kalau bapak sering makan mie, dimasukkan dalam perut, Bu ya, perutnya akan jadi kotor, maka minyak yang lain itu akan nempel di lambung. Itulah banyak orang kena penyakit mendadak karena serangan lambung. Istilah orang kampung kena angin duduk. Makanya orang yang terserang angin duduk rata-rata orang kota. Kenapa? Karena sering makan memang yang mengandung zat kimia. Memang ada ilmunya, minum air kelapa, tapi ujung-ujungnya usus dari tipis. Ini malas makan, betul apa tidak, Bu? Karena itu, jangan ibu, mama pun malas makan karena pegang HP. Bu ya, kurang tidur, betul apa tidak? Padahal dalam ilmu kesehatan
tidur yang cukup dalam 24 jam itu 7 jam. Bapak ini gara-gara main HP malam juga tidurnya, sama tak betulnya juga saudara. Oke, syarat dosa, betul apa tidak? Penyebab kematian, banyak permusuhan, stroke dan kematian. Lihat nih Bapak Ibu, ini penting orang tua ya. Ketika paket internet masih hidup, saya ulangi Pak, ketika paket internet masih hidup dalam radius 3 meter, ada yang namanya radiasi emisi, merusak saraf. Oke, nanti saya jelaskan satu-satu. Ini dampaknya, mengalami penurunan konsentrasi. Ini kalau HP. Kalau HP jadul, tahu HP jadul? Yang tidak ada Android, kapan radiasi itu muncul? Kalau ada orang nelpon. Tapi kalau HP model ini, selama paket internetnya hidup, ada orang nelpon atau tidak ada orang nelpon, radiasi itu akan muncul 3 meter di sekitar kita. Makanya kalau ada perusahaan mendirikan tower telepon, harus mendapatkan persetujuan 100 berarti 400 kakak dia, bukan 400 kakak ya, 100 meter, misalnya ke kiri 100, ke sana 100. Kenapa? Di bawah tower itu akan terdampak radiasi, makanya di Batam Kota Ibu kemarin tidak mau. Ya, satu, konsentrasi. Ibu-ibu, dulu anak kita, ibu perintah, nak mandi, ibu cukup 2 kali nyuruh, bergerak budak. Coba anak ibu sekarang nyuruh mandi, ya Allah, 10 kali ibu teriak-teriak sampai sakit leher ibu, budak tidak bergerak juga. Betul apa tidak? Anak nih gara-gara HP itu degilnya sama dengan bapaknya pula. Pokoknya penting ini urusan saya. Ibu ya, mempengaruhi kemampuan menganalisa permasalahan. Ini gara-gara HP. Contoh, kalau pak tukang yang ada sekarang ini, dulu jarang pakai HP. Kalau saya nak buat rumah 5 kali 10 meter, butuh bata berapa? Butuh saya berapa? Langsung nyambung otaknya pada pak tukang ke sekolah SD pun tidak dulu. Coba kalau anak-anak ngitung sedikit nyari HP dia. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau ada orang gagal bisnis, biasa mengatakan, matematik kamu bagaimana sih? Matematik kamu bagaimana? Itu artinya hitung-hitunganmu bagaimana? Dan itu hanya bisa dihitung menggunakan pengalaman. Oke, berikutnya malas menulis dan membaca. Betul apa tidak? Ibu dulu kelas 5 SD Bu, ya Allah Bu, tulisan bagus-bagus Pak, anak kita dulu. Bapak ingat kan? Coba anak ibu sekarang SMA, ya Allah Pak, tulisan semacam cacing, tak jelas budak sekarang. Betul atau tidak? Karena banyak membaca. Oke, penurunan kemampuan bersosialisasi, memberikan efek candu pada pelajar, mempengaruhi gaya hidup pada pelajar, sarana untuk berbuat curang, merusak otak karena radiasi. Kapan otak anak rusak? Sebenarnya 30 tahun yang akan datang, bukan sekarang. Ada kata-kata mutiara begini, orang yang mengurangi konsumsi gula di masa muda, hakikatnya mengurangi penyakit di masa tua. Orang yang jarang menggunakan HP di masa muda, hakikatnya tetap memelihara otak terbaik ketika masa tua. Oke, ini yang masalah ini memberikan efek candu. Oh, maaf ya, saya sebut 1,5 tahun yang lalu, sebuah maaf kalau ada keluarganya naik mobil bak terbuka, kalau ada keluarganya saya minta maaf, di depan cendana main HP dia berempat, HP-nya jatuh, anak itu ikut loncat, kepalanya kena batu di cendana itu meninggal dunia. Ya, rumahnya di bawah sih. Itu contoh. Orang main HP dulu, jadi gini, ya. Ini game ceritanya.
Orang kalau main HP terus, anak-anak ibu itu, dia apa ya? Pokoknya seolah-olah dia ada di situ. Yang anak sangkuang itu kan begini, mobil bak terbuka, pelan ini, ya main HP terus, tiba-tiba HP itu jatuh, dia ikut meloncat, namanya refleks, diringga beda lagi. Anak main HP di atas jembatan, rame-rame, main game. HP itu kesenggol, meloncat di bawah jembatan itu. Kenapa? Dia menyatu, sedang asik-asiknya main di FF. Jatuh. Oke. Di Batu Haji beda lagi. Klien saya, Bu ya, anak ini main HP terus. Karena ibu tak ngambil nomornya, oleh itu HP anak itu diambil. Apa kata babi? Nyebut dengan manis babi. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak memang sudah menyatu dengan HP ini. Anak sengkuang juga, karena saya menangani. Tahu nggak Ibu? Gara-gara main HP itu, engselnya dilepas, dibawa ke rumah sakit RSUD 10 hari baru disembuh. Begini terus. Ini lepas ternyata engselnya. Apa kata kita tuh ya? Ya pokoknya berubah posisi lah. Dibawa 10 hari ke rumah sakit baru sembuh. Hati-hati anak kita ini sudah belum dicek. Ingat ini Bapak Ibu, kalau suami sering ngantongi HP terus, ini namanya radiasi ya. Suami ibu ngantongi HP terus, itu lama-lama suami ibu bakal memaksa burung itu cepat mati. Makanya ibu kalau suami asing selingkuh aja terus, malam-malam sedang tidur, nyalakan HP, dekatkan burungnya. Itu lama-lama cepat mati. Tapi ibu salah juga. Kalau burung suami mati, orang lain tak kebagian, ibu pun tak kebagian juga, kan repot juga itu. Ingat, jika ibu sering masukkan HP ke payudara, kan ada yang ibu-ibu buat bersih dulu, maka ibu akan terkena penyakit kanker serviks. Ibu adalah seminar kanker serviks itu apa? Di Batam, kanker serviks itu kanker payudara itu apa? Ya, itu radiasi. Tapi radiasi bukan hanya HP ya, masih itu radiasi juga. Oke, jika naik pesawat, hidupkan apa tidak HP itu? Tiga. Sebab kalau hidup akan mengganggu. Oke, kalau masuk ke bensin kan ada 3 larangan tertulis di situ. Jangan menyalakan HP, jangan merokok, menghidupkan gitu. 3 tahun yang lalu di pom bensin Merapi Subur, sebelum SP kalau lewat Pakuling setelah Besi, ada mobil carry meledak terbakar di pom bensin itu. Masih ingat ya? Kalau YouTube ada, masih ada sekarang. 2 orang meninggal, yang usia 4-6 tahun mati terpanggang di mobil. Yang 12 tahun mati di rumah sakit. Bapaknya alhamdulillah selamat. Tahu nggak Bapak ini? Anak 2 main HP di mobil itu. Di depannya ada 2 jerigen bensin meledak itu. Makanya intinya hati-hati. Apalagi di rumah kita, di banyak minyak itu bisa meledak. Tapi maksud saya, ada minyak atau tidak ada minyak, Android kita ini itu mengandung api, merusak otak. Cuman kita tidak sadar-sadar juga. Ini masalahnya. Paham tidak Bu? Paham tidak Bu? Kendalikan HP anak itu, jangan dibiarkan rusak nanti otaknya. Kapan anak rusak otaknya? Bukan sekarang Bu, 30 tahun yang akan datang. Ibu terbayang tidak? Uang suami ibu saja masih kerja, masih sehat, main HP terus, pening ibu di rumah. Suami main HP itu sama juga Pak dengan kita laki-laki itu. Padahal istri kita masak, masih nyapu, main HP aja bini kita, pening juga kita laki-laki Pak. Kebayang gak ibu kalau suatu saat anak ibu main HP terus tidak mau kerja, dan itu gejalanya sudah ada sekarang anak-anak kita. Jangan dulu Pak, karena otak kita masih bersih. Kita ingin kembalikan ke zaman dulu.
Tamat SD, orang tua tidak ada biaya, cari sekolah sendiri walaupun jadi guru. Tamat SMA, anak-anak zaman dulu pergi ke kota, ke Batam, kemana? Bukan karena perintah orang tua, tapi memang otaknya mandiri. Coba anak kita sekarang tamat SMA, nak cari kerja, mak bapaknya yang nyarikan, bukan otak dia. Tiba-tiba sedang kerja di PHK, lapor lagi dengan bapak, Pak, aku nak PHK, bapak pula yang penting. Jangan dulu, sudah ada dewasa sedikit, cepat nikah. Sekarang tidak. Ini salah satu dampak sebenarnya. Ya, bisa sebagai pemicu bom. Tapi saya bukan ngajari, ini sekedar untuk menjelaskan bahaya radiasi HP. Kalau bapak ibu tak belajar ngebom, beli pipa yang agak besar, beli pupuk urea yang biasa untuk pupuk macam-macam tuh, dicampur pupuk kimia, masukkan dalam pipa itu, tutup pipa itu, masukkan HP kecil ya, buat lubang sedikit, kasih satu, telepon dari jarak jauh, meledak pipa itu. Gitu loh. Ini saking radiasi itu begitu bahayanya. Makanya kalau HP ditaruh di jok motor dalam posisi hidup itu bisa meledak. Makanya HP ketika diletak di spakbor mobil itu kena sinar matahari bisa meledak. Begitu anak yang saya bilang anaknya Pak Jabat yang di Merapi Susu main HP terlalu lama, ini bisa nyambar api itu. Begitu juga anak ibu kalau main HP terus, tangan panas dia lari ke sini, akan lari ke saraf. Makanya kita kalau sakit ginjal, sakit apapun, pergi ke pengobatan akupuntur, yang diurut apa? Yang diurut jari-jari, jari tangan, jari kaki. Kenapa? Karena ini sumber memasukkan saraf tadi. Paham tak penjelasan saya ini? Ini penyuluh Kementerian Agama. Intinya Bu, sudahlah. Bagaimana ke depan agar anak ibu selamat, kendalikan HP itu. Waktu penggunaan HP untuk orang tua, lihat perhatikan. Anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. Makanya ibu kalau punya anak umur 3 tahun ke bawah, jangan pernah megang HP dalam radius 3 meter. Jadi kalau nak main HP, anak singkirkan dulu, ibu baru ngejauh. Ini kadang sampai musuhin anak tiktokan pula, beres juga Bu. Anak nangis bukan dikasih HP, anak nangis gendong. Emak kita dulu, anak nangis gendong. Saya jarang sekarang Pak melihat bapak punya bini gendong anak. Jarang kan Pak ya? Sudah nggak Bu, balik aja ke zaman emak dulu, biar anak ibu sehat. Anak nangis gendong, ini anak nangis kasih HP pula. Oke, lihat nih. Kalau ibu punya anak usia 4 sampai 6 tahun, boleh megang HP maksimal 1 jam, tapi harus ada jeda. Coba saya tanya, kira-kira di sini umur 5 tahun, 4 sampai 6 tahun, ada yang lebih 1 jam sehari? Lebih. Rusak saya. Ini saya berikan contoh ya. Walaupun ceramah sekalipun, ceramah baik apa tidak? Downloadkan dulu. Setelah didownloadkan, Bu ya, baru kasihkan ke anak, internetnya matikan, paling yang rusak hanya mata. Ya, artinya apa? Ibu kalau anak misalnya suka main apa, suka nonton apa, kalau memang harus ditonton, downloadkan dulu. Setelah didownloadkan, matikan paketnya. Nanti anak melihat, tapi jangan terlalu dekat mata. Kan ada 2 nih. Kalau radiasi itu berarti ke saraf. Kalau sinar pencahayaan kemana? Itu loh maksud saya. Paham Bu ya? Ini anak-anak nih, apalagi rata-rata di sini sudah banyak wifi juga ya. Ibu, Bapak, yang saya sampaikan nih Pak, ini saya kan termasuk penyuluh informasi. Ini dari Pak Menteri juga Pak, tapi bukan Menteri Agama, Menteri Informasi dan Komunikasi agar HP itu dikendalikan. Sebenarnya Bu, di Korea, perhatikan,
Anak boleh megang Android kalau sudah 15 tahun. Di Jepang 15 tahun, di Singapura 12 tahun, di Indonesia mulai dari dalam kandungan sudah boleh. Kalau ibu tak percaya, Bu ya, mereka tahu bahayanya. Ini kan sudah mulai liburan, sudah mulai dibuka kan? Coba tengok orang Singapura, biasanya kan ramai datang ke sini. Ibu sesekali nongkrong di Batam Center, kalau liburan guru berikut murid, adakah anak yang megang HP? Nggak ada. Yang anak-anak Singapura itu, yang megang HP itu gurunya. Anak-anak tidak ada, kan nggak boleh. Gitu loh. Coba kali itu pergi ke mall, pergi Grand Mall. Kalau ada 5 orang, anak, bini, suami megang HP masing-masing. Itu loh. Paham tidak tuh? Mungkin ibu pertanyaan, Pak Mariono, kalau HP itu bahaya bagi anak radiasi, kenapa dijual bebas? Nah, sekarang saya tanya, rokok itu jelas membahayakan, betul apa tidak? Kenapa dijual bebas? Ini kan persoalan kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau rokok itu dilarang, ada 22 juta yang hidup tergantung rokok. Di Temanggung, di Jember, di Madura, itu puluhan juta orang petani tembakau. Kalau dimatikan rokok itu mereka bagaimana? Begitu juga HP. Paham nggak maksud saya nih? Pandai-pandai kita saja. Paham ya? Makanya kalau bisa ibu-ibu suatu saat ibu saja kumpulkan kasus, tak perlu banyak, kita diskusi aja. Bagaimana ibu bisa mengendalikan HP anak? Oke, usia 7 sampai 18 tahun boleh menggunakan HP maksimal berapa jam? Ini ketentuan WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Oke, orang usia 19 tahun sampai mati macam kita-kita ini berapa jam? 3 jam. Coba saya tanya nak, pernah mama memegang HP lebih dari 3 jam? Bapak mau? Saya berharap ya, maksimal berapa jam? 3. Oke, nah mengapa anak harus dibatasi? Ini jawabannya, syaratnya belum. Yang kedua, masa depan agama, bangsa dan orang tua ada di pundak. Yang saya ingin katakan begini Bapak Ibu, kalau orang tua gara-gara main HP cepat mati tak apa-apa, toh kita tak ada guna juga kan? Udah mau meninggal dunia nih Pak, terserah. Yang penting anak-anak kita. Ibu bapak yang berbahagia, apa peran orang tua? Singkat-singkat ya, kontrol HP. Yang kedua, batasi penggunaannya. Oke, gini Bu, ulangi ya. Jangan pernah anak menggunakan headset. Tahu headset? Nah ya, jangan pakai headset, tak usah. Tuh, yang kedua, jarak antara mata, tapi bahaya mata ya, itu minimal 30 cm. Tapi kalau radiasi kan 3 meter. Ibu bapak caranya kalau memang penting beli kaca besar 800.000. Ya, memang agak repot kalau sekarang sekolah durang daring, betul apa tidak? Kan ada yang itu Pak, yang gara-gara anak megang HP terus, betul tidak Bu? Oke, itu penyebabnya, kita maklum juga sebenarnya. Terus Bu, anak kalau main HP jangan di tempat tertutup. Yang saya maksud tempat tertutup jangan di kamar. Ya mainnya biasa aja di ruang tamu nggak apa-apa, di halaman. Jangan di kamar, jangan di ruangan tertutup. Sebab kalau ruangan tertutup macam gini tertutup, radiasi masuk dia tak lari kemana-mana. Yang enak tuh di sini, saya main HP, di kiri kanan ada kipas. Berarti radiasinya cepat lari. Makanya kalau kita nelpon sambil jalan, itu kan suaranya tak begitu jelas ya, karena radiasinya sangat sedikit. Oke, alihkan perhatiannya. Bisa tidak Bu? Bisa tak mengalihkan perhatian anak? Bu, bisa tak? Bisa, tapi orang tua jangan kecanduan dulu. Ibu, kalau bukan bisnis online, jangan pernah main HP kalau ada anak.
Pokoknya kalau ibu nak main HP, budak tuh suruh pergi atau ibu masuk toilet dulu. Jangan dilihat oleh anak main HP. Full kasih sayang. Tak boleh dimarah anak kita sekarang. Beda dengan zaman dulu. Bangun keluarga sakit. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Pada intinya dua. Yang pertama, ayo kita saling membangun tali silaturahmi. Ke depan, ayo kita rukun. Cara rukun bagaimana? Rajin sholat berjamaah, rajin gotong, rajin pergi taklim, PKK itu wajib. Ibu yang rajin organisasi, rajin taklim, nanti dulu yang di luar. Taklim yang di sini wajib ikuti, PKK yang di sini wajib ikuti, gotong royong yang di sini wajib diikuti. Kan banyak Pak mak-mak sok sibuk nih, yang di Batam senior taklim diikuti, yang di sini tidak. Nah itu salah. Yang di Sikupang ikut, di sini tidak, itu keliru. Dulu kan yang di sekitar kita. Oke, yang kedua, poin yang saya sampaikan adalah mari kita kendalikan HP anak karena bahayanya dua. Satu, konten. Tahu konten? Isi. Kan banyak anak-anak ketipu Facebook. Ya, sampai sekarang ada 72 anak belum pulangan gara-gara ketipu Facebook. Yang kedua, radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi ini adalah elektromagnetik yang mengandung energi listrik. Gambarannya, coba saya tanya, di depan saya ada AC, saya remote. Kalau remote saya tak ada baterai, bisa nggak itu berubah? Hah? Tidak bisa. Jadi sebenarnya di depan kita ini Pak, ada plus dengan minus. Makanya geledek atau orang Cina apa geledek? Geluduk itu kan hanya akan bunyi menjelang turun hujan. Karena pertemuannya energi listrik dengan energi panas dengan energi dingin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita ngangkat telepon itu ada radiasi yang menghantam saraf kita. Makanya usahakan jangan telepon di tempat tertutup. Tidak usah menggunakan handset. Kalau pilot, tahu pilot? Itu kan tiap hari menggunakan handset. Tapi handsetnya yang harganya 6.300.000. Handset anak cuma 17.000. Rusak dia sarafnya. Sebenarnya Pak, tahu saya omongin Bapak beli headset yang 17.000, dengarkan musik 2 lagu saja Pak, pening otak Pak. 2 lagu. Oke, paham maksud saya? Mudah-mudahan Ibu bisa paham, Bapak bisa paham. Tapi Bu, untuk yang ini kalau bisa suatu saat kumpulkan khusus ibu-ibu di sini, langsung saja kita diskusi. Kenapa Pak ibu-ibu? Karena yang banyak di rumah, yang banyak dampingi anak kan ibu-ibu ya Pak ya. Itu biar saya maksud ibu-ibu ini sudahlah peduli saja dengan anak, tidak usah mikir yang lain-lain. Karena anak kita hakikatnya sekarang dalam ancaman HPSD. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagi masyarakat yang masih di luar, mari kita bangunkan mushola kita dulu. Ayo Pak, di dalam Pak ada Pak sebagian Pak. Masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali kami kita panjatkan puja puji sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam berbahagia
Tapi masih di Batam. Dia masih di Batam. Pakai mic di sini tuh mic ini. Ada 2 mic kan? Ada mic 2? Iya. Ada 1. Saya butuh 2.